Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman dan sahabatku fillah. Semoga selalu dalam rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman dan sahabatku, pernahkah kita memikirkan apa sajakah yang kita telah pelajari sebagai bekal hidup diri setelah sekian puluh tahun belajar dan bekerja sehingga usia hidup kita sampai sekarang ini? Hal itu jugalah yang ditanyakan seorang guru pada anak didiknya, dan ternyata hanya ada 8 hal yang jadi rangkumannya. Suatu ketika Imam Syakik Al-Balkhi bertanya kepada muridnya yang bernama Khatim Al-Asham, "Sudah berapa lama engkau menuntut ilmu dariku?" "Sudah 33 tahun," jawab Khatim. "Apa yang telah kau pelajari selama 33 tahun ini?" tanya Imam Syakik. "Hanya 8 hal," jawab Khatim. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuhabiskan umurku untuk mendidikmu, namun kau hanya mempelajari 8 hal dariku," ucap Imam Syakik heran. "Benar ya Syekh, aku hanya mempelajari 8 hal saja." "Aku tidak mau menustai Anda," jawab Khatim. "Coba sebutkan 8 hal yang telah kau pelajari itu," pinta Imam Syakik. Khatim Al-Asham pun berkata, "Pertama, kulihat setiap manusia memiliki seorang kekasih. Ketika dia mati, kekasihnya ikut mengantarkannya hingga ke kuburan, lalu meninggalkannya sendirian di sana. Maka aku lebih memilih amal kebajikan sebagai kekasihku, sehingga ketika nanti aku masuk liang kubur, amalku akan ikut bersamaku. Kedua, aku merenungkan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Najiyat ayat 41 yang berbunyi, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah yang akan menjadi tempat tinggalnya." Aku sadar bahwa firman Allah pastilah benar, maka aku pun berjuang untuk melawan keinginan nafsuku hingga nafsuku tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, kuperhatikan manusia selalu memuliakan dan menyimpan harta benda berharga yang mereka miliki. Lalu kupelajari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 96 yang berbunyi, "Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal." Maka setiap kali aku memperoleh sesuatu yang berharga, aku pun menyedekahkannya di jalan Allah agar hartaku selalu tetap terjaga di sisinya. Keempat, aku melihat setiap manusia mengejar harta, kedudukan, kehormatan, dan kemuliaan nasab. Namun setelah aku mempelajarinya, ternyata semua itu tidak ada apa-apanya. Saat aku membaca wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian." Karena itulah aku pun beramal untuk mewujudkan takwa agar aku memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, aku melihat manusia saling mencela dan melaknat, dan sumber semua itu adalah hasad, yakni kedengkian. Lalu aku mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi,
kami telah membagikan untuk menghidupkan mereka di alam dunia. Aku pun sadar bahwa semuanya telah dibagi oleh Allah. Maka aku tinggalkan sifat hasad, yakni dengki. Kujauhi manusia, dan aku tidak bermusuhan dengan seorang pun. Keenam, kulihat manusia saling menganiaya dan saling membunuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatir ayat 6 yang berbunyi, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuhmu. Oleh sebab itu, kutinggalkan permusuhan dengan manusia dan kujadikan syaitan sebagai satu-satunya musuhku. Aku selalu mewaspadainya dengan sekuat tenaga, sebab Allah sendiri yang telah menjadikan syaitan sebagai musuhku. Ketujuh, aku melihat setiap orang hanya demi sepotong roti, yakni harta. Mereka rela menghinakan diri mereka sendiri dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lalu kuperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 6 yang berbunyi, dan tiada satupun binatang melata di bumi melainkan Allah telah menanggung rezekinya. Aku sadar bahwa diriku adalah salah satu dari yang melata itu, dan Allah telah menjamin rezekiku. Oleh karena itu, kusibukkan diriku untuk menunaikan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah, dan aku tidak pernah merisaukan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah untukku. Kedelapan, aku melihat semua orang bergantung kepada makhluk Allah. Ada yang bergantung kepada ladangnya, bergantung kepada perniagaannya, bergantung kepada pekerjaannya, dan bergantung kepada kesehatan jasmaninya. Aku pun kembali kepada firman Allah di dalam surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Oleh karena itulah aku pun bertawakal, bergantung kepada Allah yang maha perkasa dan maha agung, dan Allah pun mencukupi semua kebutuhanku. Mendengar jawaban dari Khatim Al-Asam, Imam Syakik Al-Balkhi berkata, wahai Khatim, semoga Allah memberimu taufik. Aku telah mempelajari Jabur, Taurat, Injil dan Al-Quran, dan kutemukan bahwa semua jenis kebaikan dan ajaran agama berkisar pada 8 hal yang tadi telah kau sampaikan. Barang siapa mengamalkan 8 hal tersebut, maka berarti dia telah mengamalkan isi dari 4 kitab suci. Lalu, berapa lama kita menuntut ilmu? Apa yang kita dapatkan? Adakah pelajaran penting yang meresap ke dalam hati kita dan selalu kita amalkan? Atau semua itu hanya sekadar penghibur telinga kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita dengar, kita lihat, dan kita baca. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu bikum ala kulli hal, insyaallah. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.